Sekarang dengar, agak berisik. Bagus. Oke. Sudah lumayan ya. Oke, lanjut ya. Sip. Di topik A tadi sudah saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah kita ini, bahwa nantinya kita akan belajar mengenai planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan selain itu juga di buku yang sudah teman-teman pegang itu akan ada belajar mengenai pengolahan perubahan, globalisasi, good corporate government, and ethical business. Selanjutnya referensi yang akan kita gunakan selama kita perkuliahan ini itu buku yang teman-teman pegang sekarang, buku tebal yang berwarna hijau yang berasal dari Universitas Terbuka, dan nanti akan ada tambahan beberapa referensi yang dari saya yang sesuai dengan topik yang akan dibahas oleh kita nantinya. Nah, di tabel C ini ada waktu dan materi tutorial. Untuk pertemuan kita yang pertama yaitu yang sekarang, Sabtu. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam tabel itu ada 4 kolom. Yang pertama itu tutorial, itu artinya dalam mata kuliah manajemen ini kita akan menempuh 8 kali tutorial, 2 kali tatap muka, dan 6 kali adalah tutorial online. Dan untuk di kolom 2, teman-teman bisa lihat di sana ada waktu dan metode. Jadi metode itu bisa secara tatap muka yang nanti akan dilaksanakan dan diumumkan oleh para pengurus dari UT di mana lokasinya. Dan kalau waktu untuk online-nya seperti kesepakatan kita kemarin bersama Pak Denny, bahwa saya dan Pak Denny beserta Bu Emi akan melakukan rolling. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa hadir selain hari Minggu, berhubung libur kerjanya hanya ada hari Minggu, kita akan rolling bersama ketiga tutor ini, sehingga teman-teman tersebut bisa tetap mengikuti perkuliahan kita. Selanjutnya di kolom ketiga itu ada materi. Materi ini maksudnya materi apa yang akan dibahas. Seperti pada pertemuan yang sekarang ini, kita akan membahas yang pertama perkenalan, yang kedua kita akan membahas silabus yang sekarang sedang saya bacakan, dan yang ketiga kita akan membahas tentang modul 1, di mana isi dari modul 1 ini berisi tentang konsep dasar dan sejarah manajemen. Dan untuk kolom yang terakhir itu akan referensi. Referensi itu berarti bacaan yang related dengan topik kita pada hari ini. Dan untuk topik kita modul 1 hari ini, bahannya, referensinya itu berasal dari BMP. BMP itu apa? BMP itu adalah buku materi pokok yang sudah teman-teman dapat di pertemuan tanggal 24 kemarin. Bagi teman-teman yang belum menerima modul, harap sabar menunggu, mungkin minggu depan modulnya akan segera datang ya. Nah, untuk waktu tutorial sebenarnya ini waktunya masih belum jelas. Saya hanya menggambarkan waktu yang kasarannya saja, karena saya di sini butuh koordinasi antara saya, Pak Denny, dan Bu Emi. Jadi, tapi walaupun jika ada perubahan untuk kelas online kita, tetap akan diposting di grup manajemen angkatan 4 dan grup UTT angkatan 4. Jadi teman-teman tetap akan mendapatkan informasi, dan mohon bantuannya buat Mbak Isna sebagai ketua kelas untuk menginformasikan ke teman-teman. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang jarang membuka Facebook, jadi Mbak Isna bisa menginformasikan ya Mbak. Bisa dilanjut atau ada pertanyaan sampai di sini?
Dan perlu diingatkan bahwa tanggal 5 Mei dan tanggal 12 Mei itu teman-teman akan menghadapi UAS. Nah, UAS itu artinya ujian akhir semester. Jadi teman-teman akan ujian, tapi masalah lokasinya saya masih belum paham di mana lokasinya, nanti akan diinformasikan oleh bagian akademik. Dan di dalam kelas ini nantinya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, baik itu nanti ada tugas individu ataupun tugas kelompok. Jadi di sini manajemen itu tidak harus kita bekerja di suatu perusahaan, tapi kita bekerja dalam suatu kelompok pun kita membutuhkan yang namanya manajemen. Jadi dengan nanti teman-teman punya kelompok belajar, teman-teman bisa belajar bagaimana cara memanage seseorang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau untuk tahun kemarin UASnya itu ada 2 tempat, di Taipei dan di Tainan. Semoga saja untuk tahun ini UASnya bisa ada di Tainan. Apa Mbak Isna pertanyaannya? Sama-sama Mbak V. Boleh saya lanjut jika tidak ada pertanyaan? Oh, langsung ke materi, semangat sekali Mbak Wati. Oke, untuk penilaian yang terakhir ya, untuk penilaian. Nah, untuk penilaian ini ada berasal dari ujian akhir, hasilnya teman-teman ujian akhir, kemudian ada hasil tutorial dan hasil tuton. Nah, untuk ketiganya ini berhubung teman-teman adalah mahasiswa UT, di mana setiap mahasiswa UT ini diajarkan untuk mandiri. Jadi di luar dari tutorial bersama tutor, teman-teman diharapkan untuk tetap membaca modul yang sudah disediakan. Karena kalau boleh tahu semester ini teman-teman mengambil berapa mata kuliah? Berapa mata pelajaran yang diambil semester ini? 6. Banyak, cukup banyak. Berapa SKS? Sangat. Berapa SKS? 19 SKS. Jadi teman-teman itu punya paling tidak sehari itu harus menyediakan waktu untuk tetap membaca buku. Dan dari ke-6 pelajaran itu teman-teman hanya mempunyai 3 tutor, yaitu tutor manajemen, pengantar bisnis, dan matematika. Dan selebihnya itu teman-teman diminta untuk belajar mandiri. Nah, untuk itu di universitas terbuka ini teman-teman diminta untuk mandiri, tetap membaca modul, tetap belajar sendiri, karena nantinya pada akhir dari semester ini teman-teman akan menghadapi ujian. Jadi supaya nilai ujiannya bagus, teman-teman harus tetap rajin belajar ya. Kemudian untuk tutorial akan dipandu oleh dengan tutor. Tutor di sini sebagai fasilitator bagi teman-teman. Jadi sebelum memulai topik pelajaran ini, sesuai dengan silabus yang sudah saya buat, teman-teman akan tahu, untuk minggu depan modul berapa yang harus dibaca. Nah, teman-teman bisa lihat di waktu yang sudah saya siapin. Nah, di situ ada di minggu kedua, di tutorial kedua, tanggal 10 Maret 2013. Nah, kita akan membahas apa? Akan membahas modul 2 dan modul 3. Dan sebelum tutorial kedua dimulai, teman-teman diminta untuk membaca modul 2 dan modul 3. Dan selama kita tutorial, dan saya nantinya akan meminta teman-teman untuk menjelaskan apa yang sudah teman dapatkan dari modul 2 dan modul 3 tersebut, pengertian dari teman-teman sendiri.
Jadi diskusi kita itu jadi lebih hidup gitu istilahnya. Saya mendapatkan feedback timbal balik dari teman-teman ketika saya menjelaskan materi. Begitu juga dengan teman-teman, jika ada yang tidak bisa ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa tanya kepada saya. Jika saya bisa, saya akan menjawab, dan jika saya tidak bisa menjawab, akan dipending, dilanjutkan ke diskusi. Atau teman-teman jika saat membaca ada yang nggak ngerti, boleh hubungin saya, Mbak, saya nggak ngerti halaman segini, apa maksudnya. Kita bisa chatting lewat Facebook atau lewat email. Di situ kan saya sudah ada emailnya. Dan untuk tugas juga, nanti tugasnya akan ada pengumpulan lewat email, atau tugasnya pada saat kita tatap muka nantinya. Jadi di bagian D itu teman-teman bisa lihat di poin kedua, aktivitas tutorial. Jadi penilaiannya ini bukan hanya dari absensi teman-teman, presensi teman-teman hadir, tapi juga dari tugas. Jadi teman-teman kalau ada tugas dikerjakan, nanti bisa kumpulkan ke saya. Dan pada saat-saat misalnya untuk tatap muka, nantinya saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikannya. Teman-teman bisa menunjuk dirinya sendiri sebelum akan ada pengundian. Jadi misalnya teman-teman bisa, Mbak, saya mau maju duluan untuk presentasi. Boleh kalau memang teman-teman mau duluan. Dan selain itu juga ada partisipasi. Partisipasi itu penilaiannya 50%. Artinya dalam saat kita diskusi seperti ini ada partisipasi dari teman-teman yang memberikan pertanyaan atau memberikan masukan. Jadi sehingga diskusi kita tuh tiap malam itu semakin hidup. Oke? Bisa dilanjut? Semua masih hadir? Attendee listnya tinggal 11. Yang keluar ada yang offline 1 ini. Hadir. Oke, lanjut. Masih semangat ya? Oke ya Mbak Retna. Ya Bu Tri masih lanjut. Oke, kita lanjut ke Ciayo. Ya, Ciayo, semangat. Sebelumnya tadi pagi saya sudah mengupload untuk PowerPoint yang pada modul 1 ini. Apa semua sudah mendownload dan membacanya? Sudah? Oke. Semangat bener. Kalau memang sudah, berarti sudah bisa kita mulai. Nggak apa-apa Mbak, kalau misalnya belum semua dibaca, nanti bisa kita diskusikan di malam hari ini ya. Tapi sebelum saya memulai upload ini, apakah semua teman-teman sudah membaca modul 1? Sudah? Oh, Mbak Isna sudah, Mbak Fe sudah, Mbak Nana sudah, Mbak Wati juga sudah, Mbak Suci sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum memulai masuk topik 1, saya ingin bertanya kepada teman-teman, why we need to study management? Kenapa teman-teman pengen belajar manajemen? Sebelumnya teman-teman sudah tahu nggak sih, apa sih manajemen itu? Kenapa teman-teman perlu belajar manajemen? Ayo, siapa yang berani jawab duluan? Sepertinya banyak yang mau cetik, banyak yang mau ngetik, yang pengen lebih mengenal tentang dunia bisnis. Oke, itu jawabannya Mbak Win. Mbak Win pengen mengenal dunia bisnis. Bisnisnya seperti apa Mbak? Kalau Mbak Isna, karena manajemen sebuah proses untuk mencapai tujuan. Sepertinya pada semangat untuk mengetik di chat box
Ada lagi jawabannya?